Oke, saudara-saudara, teman-teman sekalian, dimanapun berada ya, kita jumpa lagi di channel ini. Salam otomotif, sehat selalu ya, saudara-saudara, teman-teman, amin. Oke, untuk saudara-saudara ya, yang mau ganti booster rem di mobilnya itu L300, terus bingung ya, mungkin pertama kali mau ganti booster rem tuh gimana sih caranya? Atau gejala apa sih yang menyebabkan booster rem itu mesti diganti. Nah, teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai. Mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman ya. Jadi, saya akan memberikan contoh di sini ada mobil L300. Nah, mobil ini permasalahan awal remnya nggak enak teman-teman. Nggak enaknya kenapa? Karena ada terjadi kebocoran di booster rem. Nah, fungsi booster rem sendiri itu adalah untuk membuat rem itu menjadi enteng ya. Tapi perlu diingat, entengnya rem itu atau bekerjanya booster rem itu saat mesin sudah hidup. Kalau mesinnya mati dia tidak akan bekerja karena harus ada kevakuman di booster rem. Ada satu selang dari blower alternator itu ya, kalau mobil diesel itu di blower alternator ya. Kalau mobil bensin dari intake manifold itu ada satu selang nanti yang masuk ke booster rem itu ya teman-teman. Kalau kita mesti memastikan dulu bahwa di selang itu telah terjadi kevakuman atau di selang itu ada sedotan udara ya saat mesin hidup. Artinya tidak ada masalah di situ. Berarti masalahnya real murni memang di booster remnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi saat mesin mati kalau kita dorong mobil kan diinjak rem berat. Nah, harusnya mesin hidup dia enteng. Itu aja sih gejala rata-rata. Atau dia nggak bunyi, ada bunyi kalau diinjak kruk kruk itu bunyi. Nah, itu gejala kerusakan pada booster rem. Nah, untuk penggantian booster rem pada L300 kira-kira seperti ini penjelasannya ya, saudara-saudara. Untuk penggantian booster rem ya pada mobil L300 yang teman-teman harus lakukan, kita siapkan kunci 12, bisa 12 ring pas ya. Kemudian nanti kita akan geser posisi setir ya. Jadi posisi setir kita akan geser, atau teman-teman mau lepas setir juga bisa, nggak apa-apa. Tapi kita bisa geser ke arah ke kiri cukup. Saya akan kasih contoh di sini, cukup digeser ke arah sebelah kiri aja teman-teman. Nah, jadi untuk penggantian pertama teman-teman lepas dulu speedometernya. Nah ini ya, speedometernya copot dulu karena ada dua baut yang mesti kita buka di baliknya speedometer itu. Karena melepas booster rem untuk L300 ini harus copot berikut sama bracket-bracketnya teman-teman. Nah, dua baut di sini kita bisa gunakan pakai kunci 12. Nah, yang bawah sini kita bisa gunakan pakai kunci 14. Yang sini ada 4 baut lagi, kita gunakan pakai kunci 12. Nanti ada bracket itu sekaligus pegangan untuk setirnya. Nanti kita gesernya sedikit ke kiri. Kalau teman-teman mau lepas semua juga nggak apa-apa. Kalau mau lepas semua bisa ya. Bisa buka tutup cover di sini ada baut 10, 4 biji. Kita lepas ya. Sama nanti di bawah ada cross joint untuk setir pakai kunci 12. Tapi kalau mau digeser sedikit juga bisa, nggak apa-apa. Nah, lepasnya booster itu kalau bautnya udah lepas semua, jadi dua belakang speedometer, 4 di atas, satu di bawah, berarti 2 sama 4 6, satu lagi 7, sekitar 7 baut kita buka ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah lepas kan? Nah, dia nanti kosong gini ya, kosong seperti ini. Adanya di balik situ. Jadi tidak bisa kita buka seperti mobil Kijang yang ada di depan ya. Ini mirip seperti Mitsubishi T120 SS tuh, mesti lepas agak sedikit ribet ya teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya sudah lepas booster remnya, kita harus perhatikan hal ini teman-teman. Ini penting ya untuk penyetelan pada booster rem yang baru, kita harus perhatikan. Pada saat bukanya perhatikan, pada saat masang juga perhatikan. Karena kalau kita asal masang begitu aja, takutnya nanti ada masalah pada remnya. Boosternya udah enak empuk ditekan, tapi nanti jadi macet remnya atau terlalu dalam pedalnya. Jadi seperti ini kira-kira penjelasannya. Oke, ini kan sudah ada di sini, saya udah belikan booster yang baru ya teman-teman. Ini harganya lebih kurang sekitar 7 atau 800 ribu ya harganya, partnya itu ya. Nah, kita bisa ganti satu set seperti ini. Kalau teman-teman bisa servis, diservis saja, tergantung apa kerusakannya ya, apakah dia bocor atau dia bunyi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita beli baru kan nggak ada nih di belakang. Nah, ini yang terhubung sama pedal rem. Ya, ini yang depan terhubung sama master remnya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Kalau kita mau masang ya yang baru ya teman-teman perhatikan ya. Ini
kan ngikut masih master yang lama tonjokan ini kan. Nah dia masuk kira-kira seperti ini nih kalau masuk master rem. Nah itu perhatikan ya teman-teman. Nah kalau misalnya booster rem yang baru kita pasang dengan master rem lamanya, ini sedikit mesti kita setel di sini teman-teman. Nah sedikit aja kita setel. Jadi kita perhatikan ya, kalau dia pas dimasukin tonjokannya itu dia langsung kena, teman-teman harus turunin sedikit ya, supaya jangan nanti pas dipasang dia langsung mendorong. Karena seal untuk master rem ini dia tidak boleh terdorong saat kita belum menginjak pedal kopling. Pedal rem ya. Jadi kita harus menginjak kena, dia nginjak sedikit tep dia kena, baru dia boleh maju. Jadi kita bisa sesuaikan ya, apakah dia kurang maju atau dia kurang mundur. Paham ya teman-teman, bisa gunakan kunci 7, bisa tahan pakai tang buaya ya, atau bisa tahan pakai tang biasa. Nanti kita bisa setel sedikit. Nah nanti pada saat dipasang begini pastikan kita belum menginjak pedal rem, ini belum terjadi proses pengereman. Karena kalau itu terlalu maju, nah ini kasusnya nanti remnya tuh macet. Jadi seolah-olah piston ini sudah bergerak padahal belum. Nah teman-teman paham ya, itu yang saya maksud, yang mesti kita perhatikan pada saat kita mengganti pedal rem, pengganti booster rem. Nah kemudian yang belakang ini yang terhubung sama pedal rem ya. Nah ini nih, ini juga tidak ada di tempat yang di booster rem yang baru, ini nggak ada. Ini ada ngikut bawaan yang lamanya. Jadi teman-teman buka di sini, kalau bisa teman-teman hitung berapa jumlahnya. Atau teman-teman juga bisa juga di sini melihat kondisi posisi pada saat pemasangan pada pedal itu dia mesti pas ya. Jadi tidak boleh ada sedikit pemaksaan, jadi mesti pas. Karena ini dia waktu kita nginjak pedal rem, dia akan meneruskan ke bagian depan yang menuju ke master rem. Nah itu teman-teman udah bisa paham ya. Di sini pakai kontramur ya teman-teman. Nah kontramur. Jadi teman-teman di sini kalau mau buka saja. Nanti pada saat terpasang harus tepat posisinya. Karena belakang situ tuh dia ada, nanti ketemu di sini ya. Di sini tuh ada pen sama ada spi, ketemu sama belakangnya boosternya persis kalau sudah terpasang. Nih coba lihat. Nah ini ya, ini kan. Nah jadi kita pindahkan pegangan yang tadi itu, yang ini kita lepas ya. Terus kita hitung dengan booster yang baru ya. Jadi jangan terlalu ketinggian juga dan jangan terlalu dalam. Jadi perlu penyesuaian. Karena ini kalau sudah terpasang terus salah, teman-teman mesti buka lagi, itu repotnya. Ya, jadi diperhatikan, kalau bisa disesuaikan aja, disamakan dengan yang lamanya. Kalau mau diukur terserah, mau pakai meteran bisa, atau teman-teman mau hitung jumlah putaran gini bisa. Yang penting pada saat pemasangan dia tidak boleh terlalu maju sekali dan juga tidak boleh terlalu mundur. Saran saya sih ikutin aja lamanya. Seperti saya kan saya ngikutin lamanya teman-temannya. Jadi dia tidak akan berubah terlalu jauh. Karena kalau rem di sini itu terlalu berubah jauh, dia udah pasti ngedorong tuh di bagian depan. Teman-teman udah bisa paham ya yang saya maksud ya. Nah ini, coba kita masukkan dulu ya. Nah kita putar. Nah biasanya kalau misalnya booster rem itu suka sedikit ada perbedaan teman-teman. Itu mesti dipahami ya. Beberapa drat itu suka ada perbedaan. Jadi itu yang mesti kita pahami. Tidak selalu booster rem itu, apalagi dia ada beda-beda merek. Ini kan mereknya kalau nggak salah Trivindo ya. Jadi mereknya beda-beda. Kalau yang original Trivindo lain-lain ya. Jadi kita mesti perhatikan ya. Intinya perhatikan pada saat buka yang lama, nanti pasang yang baru itu tepat. Jadi diukur bisa jaraknya. Nah sama yang depan ini teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Udah bisa tangkap ya. Jadi demikian ya saudara-saudara, teman-teman, saya cukupkan sampai sini video kali ini, tidak saya teruskan. Saya yakin teman-teman udah bisa menangkap poinnya. Jadi bagaimana bukanya teman-teman sudah saya jelaskan, dan apa saja yang mesti diperhatikan sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itulah teman-teman. Ya jangan lupa sekalian ngecek juga sistem rem yang lain, apakah karet seal remnya ada yang bocor, ganti sekalian, terutama bagian belakang ya. Kampas rem, selang fleksibel, termasuk sama master remnya juga, kalau ada kebocoran perbaiki sekalian untuk ganti sekalian supaya remnya jadi mantap lagi. Dan yang terakhir kita akan kuras, ganti minyak rem yang baru ya, atau buang anginnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila kekurangan, kita berbagi saja ya, bukan mengajari. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini. Kita jumpa di video berikutnya. Salam otomotif dan salam sukses selalu.